muallif menuliskan tafsirnya tidak semata-mata karena dasar pendapatnya saja, istilahnya hanya eh, apa ya hanya elaborasi saja gitu eh, dari penafsiran murni beliau, tapi beliau berdasarkan pada ayat lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin di sini saya akan ngasih semacam brainstorming ke teman-teman juga. Bukan sebuah pencerahan, tapi mungkin ya biar kita sama-sama berpikir, sama-sama merenung. Pujian di langit dan di bumi itu maksudnya apa? Apakah ada makhluk di langit? Di langitnya ini apakah langit yang kita ketahui, atau mungkin jangan-jangan ada alien? Ya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Baca Al-Quran. Oke. Kita lanjutkan, Mas. Walahu wahdahul hamdu fid dunya wal akhirah. Kama qala ta'ala, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Oke. Artinya, dan baginya lah pujian, atau baginya lah semata pujian, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya lah pujian, baik itu di bumi maupun di akhirat. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Oke. Jadi di sini teman-teman, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pakai rasm imla'i. Ya, kalau teman-teman bingung kenapa di sini airnya ada alifnya, ya ini rasmnya rasm imla'i ya, bukan rasm usmani. Oke. Di sini musannif membagi ke dalam dua atau memecah ayat ini menjadi dua lah. Ayat pertama yaitu alhamdulillah, di situ diartikan atau ditafsirkan dengan dua ayat lain, yaitu walahul hamdu fis samawati wal ard. Begitu juga ayat yang lain, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Ini penafsiran dari yang disampaikan oleh muallif dalam kitabnya. Kemudian setelah itu baru kita lanjut ke kalimat selanjutnya, yaitu Rabbul Alamin. Apa sih Rabbul Alamin di sini maksudnya? Silakan dibaca, Arman. Wallahu huwa rabbul alamin, ay rabbus samawati wal ardi wa man fihima wa ma bainahuma. Wa qad asyara Allahu ila dzalika fi qouli ta'ala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Artinya, dialah Allah, yaitu Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah telah menunjukkan hal ini dalam firman-Nya yang berbunyi, qala fir'aun wa ma rabbul alamin ila akhirih. artikan sekalian ayatnya, Man. Fir'aun berkata, siapakah Tuhan semesta alam? Di sini Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Iya. In kuntum. Kata Rabbun sendiri, kalau ditarik secara bahasa sebenarnya banyak banyak perbedaan pendapat itulah tentang akar kata Rabbun. Tapi yang biasa kita ketahui, Rabbun itu mengarahnya biasanya ke tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu biasanya kalau dalam dunia pesantren seringnya diartikan sebagai pendidikan gitu. Padahal tarbiyah nggak cuma pendidikan sebenarnya. Tarbiyah itu bisa juga diartikan sebagai angon. Angon, tahu angon nggak? Enggak tahu. Angon sapi, angon kambing, gembala. Oh, Kan? gembala.
Jadi kalau kalian mungkin juga teman-teman yang punya saudara, kerabat, teman yang mungkin jadi TKI, TKW itu di apa namanya di Saudi atau di negara Arab, nah itu apa namanya jenis pekerjaan itu ada namanya tarbiyatul mawashi gitu. Tarbiyatul mawashi ya tukang angon, tukang gembala apa namanya peternak lah, peternak kayak gitu, peternak. Nah, tarbiyah ini tidak hanya memberikan pendidikan tapi juga mengatur jalannya apa namanya alam semesta ini, teman-teman. Seringkali kita kalau dalam nahwu itu alamin ini biasanya dikaitkan dengan apa namanya dengan makhluk yang berpikir, manusia, jin dan lain sebagainya karena menggunakan syibih jamak mudzakkar salim. Tapi sebenarnya ya kalau mau apa namanya mau dikaitkan lebih luas alamin apalagi apa namanya dikaitkan dengan tarbiyah Rabbun itu berkaitan dengan tarbiyah angon mengatur gitu apa namanya sistem yang ada di dalam tubuh semua makhluk hidup atau alam semesta kalau bukan diatur oleh Allah manajemen gitu di manage oleh Allah ya nggak bakal bisa jalan. Gimana misalkan apa namanya di manusia aja, di manusia kita punya dua apa namanya dua pengatur apa ya sistem yang mengatur tubuh kita ada dua. Kita belajar di SD atau SMP ya, SMP kayaknya, tapi nggak tahu kan. SMP kita beda ya man. Itu ada dua, yang satu adalah apa namanya otak itu, yang kedua adalah apa namanya saraf tulang belakang. Saya lupa istilahnya apakah saraf tulang belakang atau sumsum tulang belakang, kayaknya saraf tulang belakang. Otak itu biasanya mengatur motorik kita yang sadar. Jadi tangan kita kayak gini itu yaitu apa namanya yang atur adalah otak gitu. Yang tidak diatur oleh otak, yang kebanyakan diatur oleh apa namanya saraf tulang belakang itu setahu saya adalah ya kayak pencernaan lah. Pencernaan yang namanya apa sih namanya lambung gitu, lambung itu bisa mencerna itu yang gerakin siapa. Kan punya kita tapi kita nggak ngerasa wah saya habis makan apa namanya harus dikunyah dulu di lambung kan nggak gitu. Nah, itu diatur sama apa namanya saraf di tulang belakang gitu. Makanya biasanya kalau tulang belakangnya kena itu nanti sarafnya apa namanya susah bermasalah lah. Kalau ada orang yang jatuh gitu jatuhnya padahal bukan jatuh di tangan tapi tangannya tahu-tahu kayak gini. Ada yang kayak gitu juga. Setahu saya kayak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lebih tahu boleh komen kasih kita pencerahan teman-teman. Ya. Nah, jadi sistem-sistem seperti itu yang apa namanya yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang mikro maupun makro. Mikro dalam artian ya yang terjadi dalam tubuh kita. Makro ya misalkan mungkin yang apa namanya kadang kita kenal dengan istilah kayak karma gitu ya. Kita melakukan hal baik pada misalkan saya ngasih sesuatu ke Harman gitu. Saya ngasih duit ke Harman 10.000 gitu. Ini man buat ongkos kampus meskipun nggak cukup. Nah nanti dari 10.000 itu gara-gara 10.000 itu Harman nanti bisa kampus jadi pintar ngajarin orang lain gitu misalkan kayak gitu. Nah coba kalau seumpamanya saya nggak jadi ngasih 10.000 itu bisa jadi kejadiannya berbeda lagi. Nah sistem yang terjadi skenario itulah sutradaranya kan Allah yang atur. Allah kan tahu apa namanya apa yang terjadi. Nah bisa dibilang itu juga tarbiyahnya Allah juga yang diatur oleh Allah juga. Gitu. Jadi tidak hanya memberikan pendidikan, tidak hanya memberikan apa namanya apa ya istilahnya pengetahuan gitu, tapi yang seperti itu juga diatur oleh Allah. Cuma di sini ya bisa dibilang semua yang diatur oleh Allah itu tujuannya balik lagi untuk apa namanya apakah kita mau berpikir, mau merenung atau enggak gitu. Apa namanya ente jadi bendahara aja udah pusing banget gitu, ada ini uang kemana nih 10.000 gitu, apalagi kalau suruh ngatur jadi apa ya. Kan gitu. Oke. Ya bisa dibilang seperti itulah teman-teman.
Atau mungkin teman-teman punya apa namanya pernah belajar yang lain yang berbeda, silahkan juga kasih tahu kami teman-teman. Oke. Ya. Rob di sini berarti bisa diartikan Tuhan Maha Pemelihara gitu atau Ya bisa. Jadi Robun itu balik lagi sih, tadi kan di awal saya sampaikan bahwa Robun itu banyak pendapat terkait dengan apa namanya asal katanya atau kata dasarnya itu apa Robun itu. iya. Apa namanya, karena sebenarnya tarbiyah sendiri kan berasal dari kata robba yurabbi, isim fa'ilnya adalah murabbin gitu kan, bukan robbun. Nah makanya apa namanya terjemahan robbun sendiri akan bervariasi tergantung asal kata yang dipilih itu tadi. Tuh. Kalau kita pakai menerjemahkan atau mencoba memahami, merenungkan robun dengan asal kata tarbiyah, ya yang akan kita dapatkan nuansa seperti itu. Ya mungkin lebih detailnya bisa buka tafsir yang apa namanya yang lebih ke lugawi gitu. Jadi, atau apa namanya, atau kitab atau mungkin jurnal apapun itu ya terkait dengan robun itu asal katanya apa. Menurut Anda gimana, Mas? Oke, aman. Saya kepikiran dengan Apa? kalimat ini, alhamdulillah. Kenapa emang? Ini kan tadi katanya Ustaz, dua kalimat yang bisa apa terpisah gitu atau gimana? Enggak. Tadi di awal saya jelasin tentang ini apa namanya, musannif memisahkan ayat ini menjadi dua apa namanya, menjadi dua potongan gitu. Yang pertama itu alhamdulillah, yang satu rabbil alamin. Gitu. Kalau masalah dalam i'rabnya kan rabbul bisa dibaca rabbul alam ya kan? Rabbul bukan rabbil. Ya kalau kita baca Al-Qur'annya nggak bisa dong. Maksudnya kan qiraahnya dari sananya kayak gitu. misalnya dalam i'rab itu bisa kan? Kalau secara bahasa Arab bisa-bisa aja. Nah, Tapi kalau bisa-bisa aja, tapi bukan jadi badal, jadi apa namanya, jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Tadi saya kepikiran gitu. Ya. Bisa juga i'rab. Ya. Jadi, kalau kita menganggap bahwa ini bahasa Arab biasa bukan potongan Al-Qur'an ya. Iya. Tapi kalau ini ayat Al-Qur'an ya tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi Rabbul Alamin itu kalau kita bahas dari segi bahasanya aja, alhamdulillahi Rabbul Alamin. Rabbun jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Misalnya kalau pakai komahat alhamdulillah. Terus Rabbul alamin misalkan. jadi apa emang? Ini kita lagi ngomongin bahasa Arab kan, bukan Iya, wakaf iya. ibtidak kan? Nanti teman-teman ngiranya wakaf ibtidak loh. Misalnya dalam kitab, misalnya ada di dalam kitab, misalnya dalam kitab, Ya. alhamdulillah, koma, Rabbul alamin. Apakah bisa atau bisa juga gitu? Syad sih man. Secara naluri kita bacanya tetap Rabbil Alamin sih. Ya kayak tadi apa namanya, Rabbul Alamin itu jadi khobar yang dari mubtada yang dibuang pun itu meskipun bisa, tapi kan terlalu jauh secara logika gitu. Jadi apa namanya, gimana pun yang paling dekat, yang paling apa namanya langsung di kepala kita itu kan Rabbil Alamin gitu. Kenapa dari tadi misalkan kalian bertanya, dari tadi saya baca bukan Rabbil Alamin tapi Rabbul Alamin. Ya karena nganggep ini sebagai mubtada aja gitu. Ya nggak masalah sih, sama aja Rabbul Alamin, Rabbil Alamin kalau dalam konteks i'rab hikayah atau i'rab mubtada tadi gitu. Oke. Apa lagi? Udah. Oke, lanjut. Udah berapa menit ngomong-ngomong nih? 54. 40. Oke. Lanjutkan, Man. Ini kayaknya kita cuma bahas berapa ayat doang deh. Enggak masalah. Oke, Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Qauluhu ta'ala ar-Rahmanir Rahim. Wal makna al-mun'imu ala jami'il khalqi Ala jami'il khuluqi khalqi diulang. khalqi Diulang.
al-mun'imu ala jami'il khalqi bijala'il ni'ami wal mun'imu ala al-mu'minina khassatan bidaqaiqin ni'am. Oke. Artinya Maksudnya adalah yang memberi nikmat kepada semua makhluk dengan apa ya? Dengan kemuliaan nikmatnya. Jala'il itu kan apa ya? Jala'il khalqi, Jala'il khalqi, Jala'ilin ni'am. Ini tuh pernah belajar kan? Nih, apa namanya? Kan naat man'ut, ni'am, ni'am, al jalilah. Gimana sih tulisannya? Kenapa jelek gini? An-ni'am al jalilah ya. An-ni'am al jalilah ini kan bisa dibalik jadinya jalilun ni'ami atau jalailun ni'ami. Yang artinya ya kurang lebih harusnya mirip sih. Apa namanya? Nikmat-nikmat yang agung memang arti dasarnya jalil itu. Cuma kan apa namanya, kalau di sini konteks di sini dia disandingkannya muqabalahnya jalil itu dengan khossah. Daqaiq, sorry. Jalail di sini di muqabilnya dibandingkannya dengan daqaiq. Jalail berarti kan jalail itu nikmat yang berupa nikmat yang apa ya istilahnya? Yang umum gitulah, yang semua orang dapat. Karena muqabilnya di sini adalah daqaiq. Daqaiq kan berarti yang khusus, yang lembut, yang apa namanya? Yang terperinci, yang detail gitu. Nah, berarti ini jalail an-ni'am itu adalah nikmat-nikmat yang diberikan diberikan secara umum kepada seluruh makhluk. Gitu. Sedangkan yang satunya wal mun'im ala al-mu'minina khassatan bidaqaiqin ni'am. ya, artinya Dan memberi nikmat kepada orang-orang mukmin secara khusus. Bidaqaiqin ni'am. ya itu lawan. Oke, jadi teman-teman apa namanya ini nyambung dengan yang tadi saya sampaikan juga bahwa apa namanya yang biasa kita artikan Ar-Rahman itu adalah sifat Allah, asma Allah juga yang apa namanya yang sifatnya beliau adalah memberikan, Allah ini memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, tidak peduli itu muslim maupun non muslim, orang tua, orang muda, anak kecil gitu dan lain sebagainya, semuanya dikasih nikmat tanpa pandang bulu ya. Nah, nikmat-nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu inilah yang disebut dengan jalail an-ni'ami itu tadi. Ya berupa nikmat untuk bisa bernafas, bisa melihat, bisa berbicara, bisa makan, bisa bekerja, bisa belajar, berpikir dan lain sebagainya. Itu semuanya disebut dengan jalailun ni'ami. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat Allah yang memberikan nikmat khusus kepada orang-orang muslim. Nah, nikmat yang diberikan kepada orang-orang muslim ini yang tidak diberikan kepada orang-orang non muslim, orang-orang kafir, adalah nikmat ya berupa keimanan itu, untuk bisa mendapatkan hidayah, untuk bisa sholat, untuk nanti bisa apa namanya masuk surga, itu kenikmatan ketika kita baca Al-Quran gitu kan, dan lain sebagainya. Itu ya nikmat hidayah, itulah hidayah. Karena semua orang bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tapi untuk bisa mendapatkan hidayahnya kan nggak semuanya bisa ya. Itu hidayah nanti juga dibahas kan di Ihdinas Shiratal Mustaqim itu, di mana Allah memberikan hidayahnya. Itulah. Oke, lanjutkan Pak. Qala Syekh Muhammad Said Tawi fi tafsirihi inna rahmana sifatun zatiyatun hiya mabda'ur rahmati wal ihsan. Rahimu
sifatu fi'lin tadullu ala wusul rahmati wal ihsani wa ta'addihima ilal mun'ami alaihi. Oke, artinya Imam Syekh Said Tantawi berkata dalam tafsirnya, sungguhnya rahmat adalah merupakan sifat zatiyah yang merupakan sumber rahmat dan kebaikan. Sedangkan rahim merupakan sifat fi'il yang menunjukkan kepada sampainya rahmat dan kebaikan. apa? Cek kamus. Cek kamus. Adi mah. Jadi dikat ya Mas? Enggak perlu. Biar kelihatan kalau si Arman nyari di kamus beneran. Gaji. Itu kaman. Kalau kelamaan sih baru di-cut ini. Kan ada di Maani, man. Websitenya kan ada, website Maani. Apa, man? Temu. Apa? Melebihi, melampaui. Terus jadi ta'addi mah Dan ya sama kayak usul sebenarnya. Ya mencapai, meraih, bukan meraih, apa ya istilahnya. Kalau orang lagi lari terus sampai ke garis finish, ya itu melewati garis finish, ya itu ta'addi itu. Atau bisa juga apa namanya, ta'addi itu kadang diartikan kayak menular, itu juga bisa. Ta'addi, menular. Oke, kalau Syekh Muhammad Said Tantawi fi tafsirihi, Syekh Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya berkata bahwa Rahman ini adalah sifat dzatiyah. Gini teman-teman, biar agak simple, apa namanya, kita pakai ini ya, analogi manusia aja lah. Jadi sifat dzatiyah itu bisa dibilang sebagai potensi yang ada dalam diri manusia. Misalkan si Haidar nih bilang, saya bilang ke Haidar nih orangnya pinter gitu. Berarti kan Haidar itu kan punya potensi untuk menjawab dengan benar, untuk untuk mengerjakan soal dengan benar, ditanya bisa, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pinter gitu lah, punya potensi itu. Tapi kan saya bilang kayak gitu tanpa harus Haidar nunjukin dulu kepintarannya gitu. Maksudnya bukan berarti harus ditunjukkan baru saya bilang dia pinter gitu kan, enggak. Nah, sedangkan sifatu fi'lin itu ya bisa dibilang sebagai pekerjaannya. Ketika misalkan si Haidar inisiatif sendiri, tanpa disuruh, dia udah nyiapin tempatnya, tanpa disuruh si Haidar udah pokoknya inisiatif sendiri lah, nyiapin makanan buat asatid, buat habaib gitu. Wah, anak pinter nih. Nah, itu kan beda gitu. Jadi ada ada anak pinter yang memang potensi, ada anak pinter yang secara perilaku kayak gitulah. Nah, itu kalau analogi seperti untuk manusia lah ya. Mungkin teman-teman kalau punya penjelasan lebih baik juga boleh sampaikan. Jadi sifat Ar-Rahman di sini kalau menurut Syekh Muhammad Said Tantawi, Ar-Rahman ini adalah sifat dzatiyah. Jadi kita gini teman-teman, kita pisahkan dengan yang ini. Karena kalau teman-teman masih di kepala teman-teman Ar-Rahman itu artinya ini memberikan kepada orang-orang muslim dan juga non-muslim, kemudian Rahim itu hanya pada muslim. Untuk memahami ini agak ribet. Karena ini konsepnya berbeda antara yang diberikan, yang kita baca tadi barusan, sama yang diberikan oleh Muhammad Said Tantawi. Ini agak beda konsepnya. Nah, konsep yang diberikan oleh Said Tantawi ini dalam tafsirnya, Rahman ini adalah sifat, ya potensi itu. Ketika Allah itu memang
zat yang penuh kasih sayang. Dan ketika Allah memberikan rahmatnya kepada manusia, disitulah Allah menggunakan sifat rohimnya seperti itu. Jadi itu. Jadi innar rahman sifatun dzatiyah hiya mabda'ur rahmah wal ihsan, di mana sifat rahman ini adalah sumber dari rahmat dan juga kebaikan, ihsan yang yang diberikan kepada makhluknya nanti. Sedangkan rohim ini adalah tadullu ala wusulir rahmah wal ihsan, menunjukkan ketika nanti rahmat dan juga ihsannya ini sampai atau diberikan kepada manusia, kepada mun'am alaih, makhluk yang diberikan rahmat tadi. Jadi sekali lagi rahman itu ya sumbernya, sumber rahmatnya, sedangkan rahim itu ya ketika nyampe ke atau proses nyampainya atau ketika nyampainya itu kepada mun'am alaihnya. Gitu. Nah, kenapa saya Muhammad Said Tantowi memberikan konsep ini? Karena dilanjutkan di setelahnya itu wala'alla mimma yu'ayyidu dzalik, dan yang mungkin bisa menguatkan menjadi penegas konsep ini, hal ini adalah anna lafdzur rahman lam yuzkar fil Quran illa majra, saya nggak tahu nih cara bacanya, mujra alaihi sifat, illa mujron alaihi as-sifatu kama huwa asy'an fi asma'il dzat. Juga apa artinya, Bang? Wih, teman-teman, phone a friend minta bantuan ke teman-teman. Mungkin ada yang bisa jelasin bagian ini. Wala'alla mimma yu'ayyidu dzalika, atau saya jelaskan sesimpel ketika baca ayatnya nih. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian ayat yang lain, War-Rahmanu 'alal arsyistawa, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kemudian ayat yang lain, Qulid'ullaha awid'ur Rahman wa hakadha. Semua sifat Ar-Rahman di sini disebutkan sebagai kata ganti Allah, bukan menunjukkan suatu suatu proses gitulah. Jadi kayak nyebut si Haidar anak pinter gitu, si anak pinter sedang ngapain gitu. Nah, mana ya bahasanya? Ya gitulah teman-teman, pusing saya jelasinnya. Gimana man? Saya pusing sendiri. Gimana? Kan bisa arti populer itu kan yang atas itu. Ya, yang atas, yang paragraf pertama. Saya juga baru dengar juga itu. Gitu. Iya. Oke. Gambarannya masih. Oke. Itu gimana, Man? Oke. Mungkin kalau kita baca yang kedua, teman-teman juga bisa memahami. Amma lafdzur rahim faqad katsura fil Qur'an isti'maluhu wasfan fi'liyan. Adapun lafadz ar-rahim di dalam Al-Qur'an banyak penggunaannya sebagai sifat fi'il. Wajah fil ghalib, dan mayoritasnya ya masa datang. Wajah fil ghalib bi uslubi ta'diyah wa ta'alluq bil mun'am alaih, dan seringkali datang atau ya ada menggunakan gaya bahasa yang ta'diyah itu yang butuh objek gitu, atau transitive verb kata kerja yang butuh objek, wa ta'alluq bil mun'am alaih, dan ada kaitannya atau ada ta'alluqnya, ada huruf jar yang dikaitkan dengan mun'am alaihnya itu. Qala ta'ala, contohnya adalah innallaha bin-nasi laraufur rahim. Di sini sesungguhnya Allah rauf, maha bukan lemah lembut juga ya, pengasih lah, katakan seperti itu, ar-rahim, dan maha pengasih juga bin-nasi, kepada manusia.
Kalau mau dibandingkan dengan yang atas teman-teman, di sini ada objeknya yaitu manusia. Jadi Ar-Rahim di sini Allah mengasihinya kepada siapa ya? Mengasihinya kepada memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada manusia. Sedangkan di atas tidak ditunjukkan siapa objeknya. Contoh yang atas itu ya Ar-Rahman Allamal Quran. Itu Ar-Rahman hanya menunjukkan salah satu sifat Allah, tidak menunjukkan objek Ar-Rahman ini, rahmatnya ini kepada siapa sih gitu. Sama juga ayat-ayat yang selanjutnya yang menyebutkan Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim di sini ditunjukkan objeknya, kasih sayangnya ini diberikan kepada siapa. Contoh ayat yang lain, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahmat bil mu'minin kepada merupakan zat yang rahmat, memberikan rahmat, banyak memberikan rahmat bil mu'minin kepada orang-orang yang mukmin gitu. Kemudian next, ya masih ada dulu. Siapa? Itu nomor 26 bentar halamannya. Nomor 25. Oh itu yang terakhir ya benar ini. Wa innahu kana bikum rahima, dan ayat terakhir innahu kana bikum rahima, sungguhnya Allah rahiman maha pengasih bikum kepada kalian semua. Itu. Jadi dari 3 ayat ini teman-teman ada ketiganya memiliki objek dari rahim tersebut. Jadi memberikan rahmatnya kepada siapa. Oleh karena itu, karena ada perbedaan penggunaan antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dalam ayat-ayat Al-Quran, Syekh Muhammad Syahid Tontowi memberikan satu konsep lagi tentang bagaimana memahami Ar-Rahman tadi. Tidak hanya Ar-Rahman yang artinya mengasihi semua makhluknya, sedangkan Ar-Rahim hanya mengasihi orang-orang muslim saja, tapi juga di sini konsep barunya adalah Ar-Rahman itu adalah sifat dzatiyah, sedangkan Ar-Rahim adalah sifatu fi'lin. Seperti itu. Ya, mau dilanjut atau udah cukup? Cukup. Tuh, udah batuk-batuk, mode. Kode keras. Oke. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman untuk yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang menonton podcast ini, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan jika mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, bisa komen saja di kolom komentar. Kalau memang ada masukan, ada saran, ada tadi berbagi share pengetahuan juga boleh, sangat boleh teman-teman. Jadi mari sama-sama kita mencoba lebih dekat dengan Al-Quran. Ya meskipun ilmu kita belum seberapa, tapi ya balik lagi, Al-Quran kalau memang bukan orang untuk kita, emang buat siapa lagi gitu kan. Jadi nggak ada batasan berinteraksi dengan Al-Quran itu harus harus dokter dulu kan, enggak. Itu harus hafid dulu kan, enggak. Semuanya punya hak yang sama. Yang penting dibimbing, jangan seenaknya sendiri. Gitu. Oke. Udah ya, itu aja ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan kita pada kali ini, dan kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Kita bertemu lagi teman-teman di kesempatan lainnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.